Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman baru judul Berjaga jagallah dan berdoalah. Judul khotbah hari ini adalah Berjaga-jagalah dan berdoalah. Diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebagai pengantar, hari ini adalah hari kemerdekaan Korea. 2 hari kemudian hari kemerdekaan Indonesia. Dulu, Korea dan Indonesia kita pernah dijajah oleh Jepang. Warga Korea dan warga Indonesia sama sekali tidak memiliki kebebasan dan segala sesuatu dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Kata merdeka memiliki makna bebas, lepas dan tidak terikat. Dulu secara rohani juga kita tidak bebas dari masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Tetapi sekarang kita telah bebas, lepas, dan tidak terikat dari semua masalah tersebut. Karena kita telah diselamatkan melalui Kristus yang anak Allah. Amin. Dulu kita adalah budak setan, sama seperti kita adalah jajahan Jepang sebelumnya. Tetapi sekarang kita memiliki kekuatan rohani untuk mengusir setan. Karena Tuhan sendiri datang dunia ini sebagai anak Allah, Ia menyatakan dirinya supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Hari kemerdekaan Korea disebut Gwangbokjeol dalam bahasa Korea. Artinya mendapatkan terang kembali. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup dalam terang. Dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Amin. Karena kita telah diselamatkan melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah terang yang hidup, terang yang pencipta, yang beserta kita. Firman hari ini adalah mengenai doa Yesus di Getsemani. Tujuan kedatangan Yesus untuk dunia ini adalah penyaliban. Seharusnya semakin dekat. Dengan mudah kita menggunakan ungkapan penyaliban, tetapi memikul salib berarti sangat besar kesengsaraan yang tidak dapat ditahan oleh manusia yang memiliki tubuh fisik. Tetapi karena Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri datang ke dunia ini dalam tubuh fisik manusia, sehingga Yesus harus mengalami semua penderitaan manusia juga. Yesus berdoa di Taman Getsemani bahwa jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dan daripadaku. Sebaliknya para murid menunjukkan penampilan yang tidak menyadari jadwal waktu ini dan yang tidak berjaga-jaga secara rohani. Saat kita menjadi anak-anak Tuhan melalui iman bahwa Yesus adalah Kristus, kita dijamin oleh hidup yang kekal. Ini disebut keselamatan. Melalui iman dan pengakuan satu kali, itu tidak pernah akan berubah untuk selamanya. Namun, kehidupan beriman kita mungkin berbeda dalam apakah kita dapat menerima jawaban dan menikmatinya tergantung pada apakah kita dapat melihat jadwal waktu Tuhan atau tidak. Dengan kata lain, jika kita tidak menjalani kehidupan yang berjaga-jaga secara rohani, kita akhirnya mengalami hidup yang berulang-ulang pada titik yang sama dan tidak maju, tidak ada kemajuan. Tidak ada gunanya melambaikan tangan supaya berhenti setelah bos lewat. Minggu lalu, Olimpiade Tokyo telah berakhir dan tindakan atlet Korea tentang hasil pertandingan sangat berubah dari sebelumnya. Dulu, jika mereka tidak meraih medali, sering menundukkan kepala dan meminta maaf seolah-olah menjadi penjahat. Tapi sekarang mereka sudah berubah. Mereka tidak mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan bahwa
mereka kalah, melainkan memberi ucapan selamat kepada pemenangnya. Rakyat pun tidak lagi peduli pada medali. Jika atlet sekuat-kuatnya tidak apa-apa tanpa medali, rakyat mendukung kepada para atlet yang sekuat-kuatnya terlepas dari hasilnya. Namun, di sisi lain, rakyat sangat berhati dingin kepada jenis cabang olahraga dan atlet yang tidak menunjukkan upaya sekuat-kuatnya. Contoh utama adalah bisbol, karena mereka telah memenangkan medalis emas di Olimpiade Beijing. Oleh sebab itu, rakyat Korsel menantikan hasil yang baik untuk Olimpiade ini juga. Namun mereka tidak hanya bosan, tetapi sikapnya terhadap pertandingan menjadi masalah besar. Mereka tidak bersemangat dan tidak disatukan timnya. Tindakannya membawa kekecewaan rakyat Korsel. Itu hasil dari ketidakhati-hatian. Kehidupan beriman secara rohani juga sama. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa setan menyerang dengan kekuatan besar pada saat kita kurang awas. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada kita melalui firman hari ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita harus menjalani kehidupan yang berjaga-jaga secara rohani, kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan kehidupan yang mengedit dan mendesain kehidupan kita hari demi hari. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memulihkan kehidupan yang menerima bimbingan Roh Kudus, sehingga saudara dapat mengalami anugerah Tuhan yang menakjubkan, membuat kita penuh selama 24 jam dan memasuki jawaban 25 jam dan kekekalan. Pokok bahasan yang pertama adalah doa 24 jam oleh Yesus. Dalam ayat 36-38, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Getsemani dalam firman hari ini adalah taman yang terletak di Bukit Zaitun. Setelah Yesus berdoa di taman Getsemani ini dan segera ditangkap, Matius sekedar mengekspresi bahwa Yesus berdoa di taman Getsemani bersama murid-muridnya. Tetapi jika kita membaca Lukas 22 ayat 39, Lukas mengekspresi bahwa Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Lukas menekankan bahwa Yesus selalu berdoa dan sebagaimana biasa, berdoa seperti biasa, berdoa seperti teratur. Yesus memiliki kebiasaan berdoa pada waktu biasa. Jika kita melihat lebih dekat pelayanan kehidupan publik Yesus, ada pelayanan tersembunyi yang tidak terungkap dengan baik. Itu adalah pelayanan doa. Doalah yang memungkinkan memberitakan Injil dan mengajarkan Injil Kerajaan Surga, dan menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan. Bahkan setelah memberitakan firman dan melakukan mujizat, Yesus diam-diam pergi ke gunung sendirian untuk berdoa sepanjang malam dan juga berdoa pada waktu fajar. Itulah sebabnya dia secara nyata menunjukkan konsistensinya dalam 24 jam melalui doa.
Dalam firman hari ini, Yesus mempersiapkan diri melalui doa sebelum menebus dosa kita di kayu salib. Secara khusus, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa saat ini adalah jadwal waktu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dalam ayat 31 dan 32, kita dapat melihat bahwa Yesus akhirnya berkata kepada murid-muridnya tentang kematian dan kebangkitan. Lalu menuju ke Taman Getsemani bersama mereka. Tetapi pada saat yang penting ini, bagaimana para murid menanggapi permintaan doa Yesus? Dalam ayat 40 dan 41, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Para murid sedang tidur pada jadwal waktu untuk berjaga-jaga dan berdoa dengan Yesus. Dalam ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus berdoa untuk kedua kalinya, dan ketika dia datang kembali, waktu itu juga sama saja. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Para murid kehilangan jadwal waktu untuk berjaga-jaga dan berdoa, padahal Yesus sangat menekankannya. Apakah hasilnya? Petrus yang bahkan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Yesus, bahkan jika dia mati bersama Yesus. Namun, menyangkal Yesus 3 kali. Para murid yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus berpencar untuk hidup sendiri ketika Yesus ditangkap oleh orang banyak yang diutus oleh imam besar. Jika kita tidak dapat berjaga-jaga saat kita seharusnya berjaga-jaga, kita akan menjadi sama seperti mereka. Sebenarnya Yesus sangat menekankan doa kepada murid-muridnya. Segera setelah dia memanggil murid-muridnya, Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Dan kita dapat melihat bahwa pelayanan pemuridan terakhir yang dia lakukan sebelumnya penyaliban pada akhirnya adalah berdoa. Dalam ayat 41, Yesus berulang kali menekankan kepada murid-muridnya yang sedang tidur untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Status sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah berubah, bahkan jika kita tidak berdoa. Tetapi jika kita tidak berdoa, sangat besar kemungkinan kita jatuh ke dalam pencobaan. Jika pencobaan datang, kita tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Apa yang harus kita lihat melalui firman hari ini adalah bahwa Yesus menjalani kehidupan doa 24 jam. Tetapi para murid hanya mengikuti Yesus dan tidak menjalani kehidupan doa Yesus. Jika kita tidak berdoa secara teratur, bahkan jika kita tiba-tiba ingin berdoa, doanya tidak terjadi lancar. Karena itu yang penting adalah doa 24 jam. Doa pada waktu biasa. Jika kita persenjatai secara rohani dengan doa, kita tidak akan jatuh ketika menghadapi masalah pergumulan apapun, melainkan menggunakannya sebagai platform untuk masuk dalam jawaban. Dalam Efesus 6 ayat 18, Rasul Paulus menekankan bahwa berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa.
Berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa 24 jam adalah inti dari kehidupan beriman kita. Apa artinya menikmati berkat tata surgawi? Itu adalah hanya berdoa. Melalui doa, kita memiliki daya kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang tidak dapat dibandingkan dengan level kita. Hanya dengan begitu, kita dapat melampaui ruang dan waktu dan menjalani kehidupan yang menjadi terang di 237 negara. Ada ciri terbesar dalam hidup seseorang yang menjadi doa 24 jam. Artinya mereka menikmati kedamaian. Karena mereka sudah memiliki kemampuan untuk menangani masalah dan pergumulan. Mereka memiliki kesenggangan. Jika ada kesenggangan, mereka dapat memikirkan lebih luas dan dalam. Mereka memiliki hikmat. Mereka memiliki kekuatan rohani untuk memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Bahkan jika kita mengatakan hal yang sama, orang lain menerima dengan beda. Inilah yang disebut kekuatan rohani. Saat kita berdoa, kekuatan rohani akan muncul. Semua hubungan yang terputus akan dipulihkan, dan pintu ekonomi yang rusak akan dibuka kembali. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menikmati kekuatan doa secara nyata selama 24 jam dan berdiri dengan teguh sebagai summit penyembuhan di 237 negara. Pokok bahasan yang kedua adalah rahasia doa oleh Yesus. Dalam ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus bertanya kepada Allah Bapa bahwa apakah saya harus memikul salib ini? Tidak adakah jalan lain selain salib? Ketika Yesus berdoa untuk kedua kalinya, hal yang sama juga yang diucapkan olehnya. Dalam ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tetapi Yesus tidak bertanya lagi saat berdoa untuk ketiga kalinya. Kemudian dia dengan berani maju untuk memikul salib. Setelah Yesus mengetahui bahwa penyaliban adalah kehendak Tuhan untuk menyelesaikan semua kutukan yang berasal dari Kejadian pasal 3, lalu Yesus pergi ke jalan penyaliban tanpa ragu-ragu sedikit pun. Sebenarnya bahkan ketika dia berdoa untuk pertama kalinya dan kedua kalinya, Yesus berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendaknya sendiri. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Singkatnya, doa Yesus adalah doa yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Inilah rahasia doa Yesus. Jika kita memiliki rahasia doa seperti ini, bahkan jika mengalami pergumulan, kita dapat menafsirkan pergumulan tersebut secara rohani dengan cepat. Bahkan jika masalah muncul, kita dapat beroleh jawaban dengan cepat. Jika kita tidak memiliki rahasia doa, kita pasti akan jatuh ke dalam keterkejutan, kekacauan, dan putus asa. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus menunjukkan fakta tersebut. Orang Kristen pun berdoa untuk hanya menyelesaikan masalah ketika mereka menghadapi masalah. Ciri-ciri orang yang berdoa seperti ini adalah mereka memiliki banyak kecemasan. Itulah sebabnya pokok doa mereka adalah hal-hal yang kecemasan.
kita harus melampaui lewat level ini. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki rahasia doa yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Doa perjanjian dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 1, 3, dan 8 harus menjadi natur kita. Menggantikan pokok doa yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Kehidupan kita harus menjadi satu-satunya Kristus saja. Arah kehidupan kita harus menjadi satu-satunya kerajaan Allah saja. Untuk itu kita harus menerima satu-satunya kepenuhan Roh Kudus saja. Amin. Ketika kita benar-benar menyadari Injil sejati, mata kita akan terbuka pada apa yang harus kita fokuskan. Setelah kita menyadari bahwa selama ini kita salah fokus pada Kejadian pasal 3, 6, dan 11, kita dapat mengubah arah kehidupan kita. Akibatnya, kita mengedit hidup kita dengan ketiga satu-satunya, yaitu satu-satunya Kristus, satu-satunya kerajaan Allah, dan satu-satunya kepenuhan Roh Kudus. Jika edit dengan ketiga satu-satunya, talenta kita ditampilkan dan kita dapat berdoa selama 24 jam. Jika ini terjadi, kita akan melampaui level kita dan mengalami kuasa Tuhan 25 jam. Kehidupan kita dirancang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa akan menjadi arah kehidupan kita sebagai desain baru. Doa Yesus juga berfokus pada penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa itu kehendak Bapa Allah? Itu adalah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Injil yang disaksikan untuk selamanya oleh kita akan dilengkapi melalui hanya penyaliban dan kebangkitan Yesus dapat menyelamatkan kita dari dosa dan kutukan. Yesus menyuruh kepada kita untuk maju menuju 237 negara dan 5.000 suku bangsa dengan Injil penyaliban dan kebangkitan tersebut. Semua kata-kata terakhir Yesus pada saat kebangkitan dan kenaikannya selaras di sini. Sehingga kita harus berdoa. Bagaimana kita dapat bersaksi tentang Injil di 237 negara dan 5.000 suku bangsa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri? Hanya doa yang memungkinkan untuk menerangi 237 negara melampaui ruang dan waktu. Ini mungkin ketika kita menikmati berkat tata surgawi melalui doa. Mari doakan agar saudara dapat berdiri sebagai pemimpin summit penyembuhan di 237 negara mulai sekarang. Mari doakan agar saudara dapat mewujudkan misi sebagai penjaga rohani, dokter rohani, dan duta rohani. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membuat karya kehidupan yang mewakili zaman ini. Sebagai kesimpulan, umat gereja mula-mula tinggal di pemakaman bawah tanah yang disebut katakom untuk menghindari penganiayaan dari pemerintah Romawi. Di dinding katakom banyak gambar ikan yang disebut iktus dalam bahasa Yunani. Iktus adalah kombinasi dari huruf pertama Yesus Kristus Deu Huios Soter, yang berarti Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat kita. Ketika huruf pertama dari kata-kata ini disatukan, itu sama dengan iktus. Dalam bahasa Yunani berarti ikan. Ketika orang Kristen di gereja mula-mula bertemu dengan orang lain, mereka menggambar bentuk ikan di tanah. Dan ketika orang lain menanggapi dengan gambar seekor ikan,
percakapan iman baru dimulai. Mereka menegaskan dengan gambar ikan apakah itu orang Kristen asli atau palsu yang datang untuk menangkap mereka. Tetapi mengapa mereka menggunakan ikan? Salah satu alasan ikan dijadikan kata sandi adalah karena mengandung pesan agar tetap terjaga. Ikan tidak menutup matanya saat tidur dan juga membuka matanya saat mati. Karena penampilannya ini, ikan melambangkan sedang terjaga. Kita tidak akan pernah dapat menang dengan keadaan sebagai orang yang sedang tidur secara rohani. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus menyimpan suara tragis Yesus dalam hati kita. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi umat tua perjanjian yang mengalami skala Tuhan, melampaui segala kondisi dan situasi apapun, berdoa 24 jam sambil berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan yang dapat berdoa kepada Allah Tritunggal. Kiranya kami dapat menjadi anak Tuhan yang berdoa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan seperti Yesus pada waktu biasa. Kiranya kami dapat mengalami rahasia doa yang melampaui ruang dan waktu. Kiranya kami dapat menerima jawaban 24 jam, 25 jam, dan kekekalan melalui berkat takhta. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.